pertama nggak percaya. Nah setelah kedua baru percaya. kabur dan dijatuhinya tuh kayak batu. Boom. Hello guys, welcome back to Makna Suara. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan tonton sampai habis. Lagi dan lagi kita tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian semua untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Enjoy watching this video. Halo, selamat malam Naswa. Malam. Mas Dipa nanti bakal ngulik. Kita nanti akan ke arah ke mode yang bener-bener apa ya, mistis ya. Karena Mas Dipan juga masih banyak yang harus Mas Dipan ceritain dari Iya. pengalaman Mas Dipan juga nih. Karena banyak banget dari kecil Mas Banyak Dipan banget. juga ya kayak gitu. Maksudnya ada lah Mas Dipan yang bisa merasakan seperti itu. Kalau dari Naswa sendiri Mas Dipan mau tanya nih, kamu percaya nggak sih goib itu ada gitu? Percaya sih. Oh percaya ya? Percaya. Percaya. Oh jadi gimana ya? Kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu, emang di kehidupan kita pun sudah berkesampingan ya. Iya. Dalam Iya. arti ya kita berkesinambungan oleh mereka yang di luar sana yang tanpa kita tidak ketahui itu gitu Iya. loh ya. Jadi kalau Naswa sendiri nih Mas Dipan kan tahu nih. Mm-mm. Naswa itu pekaknya udah kelihatan. Iya. Dari mukanya, dari matanya pun Mas Dipan udah ngeliat Iya. gitu. Dan di lingkungan entah kamu berada atau di rumah pun mungkin pernah ya ngerasain seperti itu. Pernah. Kalau Sering. misalkan pengalaman yang horor banget nih sampai kamu buat kamu tuh ngerasa ketakutan itu apa kira-kira? Kalau yang ketakutan banget sih waktu pas apa ya? Kalau aku lagi ini kayak rep-rep gitu loh. Oh rep-rep, Iya, itu iya kan iya. Iya. sering banget tuh aku kalau lagi tidur tiba-tiba apa ya? Ngerasa kayak gitu ya? Iya, lagi tidur tiba-tiba digangguin gitu kan. Oh iya, karena Mas Dipan jujur Mas Dipan udah Susah gerak. pernah sekali dan itu emang gak enak banget dan bener itu emang kejadian yang menurut Mas Dipan pengalaman yang bener-bener sangat berarti lah. Kenapa? Karena mungkin nanti di situ bakal kita apa ya? Kayak kita harus kita koreksi lagi nih dari kitanya nih atau dari kitanya apa namanya kayak jorok atau apa itu bisa dikoreksi karena namanya jin ataupun yang seperti itu tuh nggak akan luput dari kesalahan kita sendiri sih gitu. Iya benar. Nah kalau Naswa sendiri nih pernah ngeliat apa aja? Kalau ngelihat sih aku nggak pernah ngelihat yang serem-serem gitu. Tapi cuma merasakan ya? Iya kayak bayangan-bayangan gitu doang loh. Oh yang gitu. lewat, iya. Heeh. Terus Mas Dipan juga pernah nih dulu ya maaf nih di rumah kamu juga emang agak sedikit Iya. gitu ya? Serem sih. Gitu ya? Iya. Nah Mas Dipan juga dulu kecilnya main juga gitu di Iya. sana di dekat rumah kamu gitu dan ya Kamar banyak aku lah aja ya. ada. Oh kamar kamu ada? Ada. Di pojok tempat tidur. Makanya kalau tidur kepalanya ngadep ke situ tuh pasti Bangun Nggak. tidur? nggak enak gitu Nggak enak. tidurnya. Mimpinya suka yang serem-serem. Oh gitu. Iya. Jadi kamu ini sebetulnya ini ya peka banget ya gitu. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya? Iya. Jadi kamu ini apa ya? Sebetulnya emang pernah diganggu tuh sampai segimana gitu loh? Kalau diganggunya paling ya gitu kayak waktu itu aku pernah di rumah sendirian lagi nonton TV. Tiba-tiba kan di kamar ya aku. Tiba-tiba dia lewat gitu dari kamar mandi lari keluar. Wow. Terus Aku merinding loh. di situ aku kayak ketakutan gitu kan. Terus aku keluar rumah, aku mau ngambil kunci pintu karena kan kuncinya nyantel di pintu ya. iya iya. Itu susah banget dilepasnya. Wow. Terus pas aku ngeliat dari kamar bayangannya lari ke kamar mandi itu kuncinya baru bisa kelepas. Astaga. Aku merinding loh. Sumpah Mas Dipa merinding gini loh karena dulunya ya itu rumah itu ya bukannya aku nakut-nakutin ya Mas Dipa Iya. nakut-nakutin karena emang pas sebelum ditempati kamu itu emang begitu. Iya, Karena kelihatan Iya. kan. Mas Dipa juga dulu kecil main di situ juga. Pas tadi rumahnya itu kosong bener-bener emang ya seram gitu Seserem loh. itu. Seserem itu gitu Iya. kan. Jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang yang sekarang nih karena gimana ya mau membicarakan yang seperti itu emang udah hal lumrah lah ya. Iya benar. Jadi emang kita tuh bisa merasakan seperti itu gitu. Iya. Nah kalau dari kamu sendiri nih kira-kira apa lagi nih yang pernah melihat apakah atau pernah kejadian apa yang sampai kamu tuh merasa gimana ya ngerasa bener-bener wah kenapa sih
aku tuh bisa merasakan seperti ini gitu loh. Kira-kira ada nggak? Kayak bingung sendiri Bingung gitu. sendiri ya? Iya. Oh, Bingung oke. sendiri sih kadang kalau misalnya kok bisa sih digangguin kayak gini, emang gue ngapain Oke, gitu. ya betul ya. Karena gimana ya Naswa? Dulu Mas Iban juga sama, kecilnya tuh seperti itu. Jadi emang mungkin karena nggak tahu ya, kita itu emang berasalnya mungkin entah dari keluarga kita yang ada yang mempunyai seperti itu gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu juga gitu Ngikut kan, gitu ya, ngikut lah ya keturunan. maksudnya gitu, keturunan. Jadi kalau misalkan nih dari Naswa sendiri nih, pernah nggak kayak namanya diketawain atau ya kayak pernah merasakan seperti itulah? Kalau diketawain nggak pernah, cuma waktu itu waktu aku di kamar papa Mhm. kan ada lemari, emang itu lemarinya juga udah lama banget. Mhm. Aku lagi ngecas HP waktu itu, di situ tuh kayak lagi main HP biasa aja, Mhm. tiba-tiba dari dalam lemari kayak ada yang berdeham gitu. Oh, Gitu suara cowok. wow. Itu serem banget sih. Tadinya aku biasa aja kayak Jujur, ya udah jujur. deh. Oke, Mas Diban, sorry Mas Diban potong karena emang apa namanya? Emang rumah kamu tuh apa ya? Dari Mas Dipan dulu kecil kan emang merasa nggak enak banget sih itu. Iya. Karena dulu ya kalau emang mau tahu itu emang itu pohon pisang semua. Iya. Iya kan? Dulu tuh pas rumah kamu belum kamu tempatin Iya. itu. Bukan Mas Dipan nakut-nakutin atau apa, karena mungkin ya, maksudnya emang mungkin dari dulunya juga di sini tuh emang ya kayak semacam apa ya, masih lingkungannya masih kayak dulunya tuh masih hutan atau Nah, apa iya benar. gitu, jadi itu pengaruh. Terus kira-kira apa lagi tuh? Iya, habis dari situ aku kan biasa aja pertamanya kayak paling suara apa gitu kan, positive thinking biar nggak ketakutan. Cuma makin lama hawanya tuh makin gak enak, makanya aku langsung pindah ke kamar depan. Oh gitu. Iya, langsung lari. Terus pas abis ada suara itu tuh aku ngelihat ada orang yang jalan ke kamar mandi. Emang aku kira kan mama ya, nggak tahu ya pas aku lari ke kamar depan ada mama lagi tidur. Wow. Jadi gitu. Jadi waktu itu emang kamu nggak tahu ya itu tuh siapa gitu loh? Iya, nggak tahu, tapi Nggak tahu sama sekali ya? aku mikirnya kan itu suara orang dari mana gitu kan. Mhm. Cuma nggak mungkin lah ini suaranya kedengaran banget dari Iya. lemari. Tapi kayak misalkan pernah nggak sih kamu di suatu tempat itu merasakan hal-hal yang beda gitu, hawa-hawa yang beda gitu? Iya, Sering banget ya, karena mungkin ya namanya indera kepekaan tuh emang ada gitu Iya. loh. Jadi kamu harus percaya itu gitu loh. Nah, Mas Dipan pun sama, kalau di tempat kayak misalkan nih Mas Dipan jujur nih, pernah yang namanya ngelihat Banaspati itu udah pernah ke beberapa kalinya. Wow. 3 kali bahkan. Iya. Itu udah pernah 3 kali. Waktu pertama itu bola besar tapi berbentuk cahaya. Kayak api gitu. Bukan no api. Bola besar berbentuk cahaya warna putih. Bola putih itu gede banget, bener-bener gedenya tuh melebihi apa ya? Seban mobil bis, tahu kamu? Itu iya, waktu itu Mas Dipan lagi tiduran nih, iseng di depan rumah. iya. Lagi tiduran, terus Mas Dipan tuh ngelihat seperti itu karena ya nggak tahu, cuma Mas Dipan doang yang lihat, karena Iya. teman-teman Mas Dipan 2 orang waktu itu nggak ngelihat sama sekali dan nggak percaya gitu loh. Iya. Jadi apa ya, kayak ngerasa wow kenapa ya kok sampai sekarang masih bisa ngelihat seperti itu gitu loh. Jadi udah pernah ngelihat seperti itu, makanya kenapa Mas Dipan nggak pernah cerita, karena ya orang lain nggak ada yang percaya gitu Iya, loh. Karena bener. kalau udah kita ngelihat seperti itu bilangnya tahayul, karena ya Iya benar. kita sendiri yang ngelihat gitu loh. Kita Jadi sendiri yang ngeliat, orang lain kan nggak mungkin ini kan ngerasain. betul. Gitu. Karena itu bola besar, Mas Dipan langsung tahu. Mas Dipan tuh dulu rambutnya gondrong sampai kayak orang kesetrum. Wow, Sampai ke atas itu. berdiri gitu. Berdiri rambutnya. ke atas karena saking nggak tahu itu apa, itu Mm-mm. hal apa gitu loh. Itu pertanda apa? Pertanda Iya. buruk kah atau apa, kan nggak tahu Mas Dipan waktu itu. Jadi ya kaget aja ngeliat kayak gitu. Mm-mm. Terus pas setelah itu Mas Dipan langsung ngabarin orang tua Mas Dipan, ngabarin orang-orang yang bisa kayak gitu juga Iya. gitu. Mereka bilang sih itu tuh bukan apa-apa kecuali yang berbentuk api. Itu kalau waktu berbentuk api itu Mas Dipan ngelihatnya waktu Mas Dipan perjalanan ke Sukabumi. Waktu Mas Dipan perjalanan ke Sukabumi itu Mas Dipan nyetir sendiri. Ya maksudnya nyetirnya sendiri, terus setelah itu tuh kayak ngelihat, kan jalan di Sukabumi itu emang hutan ya. Iya. Mas Dipan kalau ke jalanan yang seperti itu selalu bilang gitu, "Mbah, kula nuwun putumu lewat." Tuh.
Selalu bilang kayak gitu Mas Dipan. Maksudnya menghargai mereka yang udah di sini. Iya benar. Gitu. Jadi selalu seperti itu Mas Dipan selalu bilang gitu. Dan pada saat itu adalah kejadian yang janggal. Banyak banget kejadian jangan setelah melihat kayak gitu. Makanya kalau di wak- jalan iya. serem. betul. Karena waktu itu Mas Dipan yang lihat cuma berdua. Mas Dipan sama teman Mas Dipan yang nemenin nyupir waktu Iya. itu. Karena Mas Dipan kira itu apa ya? Merahnya bukan merah api, Mm-mm. merah kayak lampu kelap-kelip gitu loh. Ah, Nah, iya. terus itu adanya tuh di atas pohon dan di sebelahnya tuh rumah. Wow. Iya. Terus Mas Dipan yang Mas Dipan heranin itu sampai berhenti saking nggak percayanya. Jadi api itu kalau nyala tuh kan gini ya, ada Iya, gelombangnya gitu kan. iya. Nah, itu yang bikin Mas Dipan percaya itu kayak gitu. Itu nggak mungkin cahaya lampu yang merah kelap-kelip itu yang Mas Dipan kira, ternyata emang wah benar-benar nyata gitu loh ngeliat kayak gitu. Aku nggak pernah sih kalau yang kayak gitu. Tapi kalau kayak kamu kayak ngelihat yang lebih serem apa kira-kira? Yang lebih serem Heeh. nggak tahu juga sih, soalnya kayak dari kecil juga kan aku Hmm. waktu itu sempet iseng-iseng main yang pulpen kalau nggak nyata tandanya ada pocong Oh gitu. kan. Heeh. Beneran ada yang lompat. Wow. Tapi itu pas aku kecil SD. Oh, masih kecil ya? Iya. Agak sedikit ini ya. Maksudnya kalau lihat yang kayak gitu juga serem kan. Dulu aku tinggal di Perum kan, lagi masak Indomie, tiba-tiba dari belakang aku ada yang lewat, bener-bener lewat belakang aku gitu kan. Dia jalan ke kamar mandi. Terus aku juga pertamanya biasa aja kayak bayangan biarin deh gitu kan, kayak biar nggak takut aja gitu. Tapi makin lama makin nggak enak juga, awalnya aku langsung Iya, lari keluar. betul. Jadi ya kita harus menghindari itu sih. Iya. Karena jujur Mas Dipan dulu pun udah merasakan seperti itu tuh udah biasa. Iya. Jadi udah nggak aneh lagi gitu. Iya Jadi bener. pernah Mas Dipan dulu waktu masa Mas Dipan masih kerja tuh, Mas Dipan lagi diem mainin HP. Ada gunting ya. Iya. Gunting itu gerak sendiri. Nah, Gunting itu gerak sendiri. Iya. Kalau orang ataupun perempuan mungkin pingsan waktu itu. wow. Seserem itu. Iya. Terus Mas Dipan hanya bilang terus takut Takut, karena pasti. waktu itu posisinya lagi kerja. Iya. Dan Mas Dipan nggak mikir aneh-aneh karena ya udahlah, mungkin dia hadir karena menunjukkan eksistensinya gitu. Nah, iya bener. Iya, jadi sebetulnya mau lari, mau kabur. Maksud Mas Dipan tuh takut bukan karena apa. Maksudnya kalau lagi kerja, kalau diganggu seperti itu takutnya mengarah ke yang aneh-aneh. Yang negatif Nah, gitu ya. itu dia gitu. Apalagi Maksudnya, sendirian. iya betul, sendiri gitu. Jadinya kan sebetulnya takut. Sebetulnya pengen kabur waktu itu Iya. karena Mas Dipan udah ngerasanya ya udahlah. Ya mungkin dia cuma ngasih tahu ya keberadaan mereka gitu loh. Tapi Jadi kalau gunting yang digituin serem juga. serem banget. Itu parah. Menurut Mas Dipan itu tuh kejadian yang membahayakan sih. Bener, bahaya banget. Dan Mas Dipan baru ceritanya ke beberapa orang doang waktu itu karena ya Mas Dipan nutupin itu karena takutnya apa, sesuatu hal yang negatif yang diucapkan, yang diperbesarkan itu energinya akan terbentuk sendiri nantinya. Nanti kan dia ngerasa juga kan kalau kita cerita ke orang. Iya, itu makanya Mas Dipan nanya ke beberapa orang aja yang menurut Mas Dipan pas untuk dan percaya hal-hal seperti itu Iya. gitu. Karena gunting yang diem aja bisa gerak pun bahaya banget menurut Mas Iya. Dipan. Karena waktu itu emang kalau lagi main HP waktu itu tiba-tiba gerak sendiri kayak orang ada yang Ada yang teng, lempar gitu. ada yang lempar, Iya. ada yang teng gitu. Jadi Mas Dipan waktu itu mikirnya jangan ganggu, saya lagi kerja, saya lagi cari uang, saya lagi butuh buat biaya saya gitu. Karena Iya. Mas Dipan bilangnya ke gitu dan akhirnya setelah itu ya diem lagi gitu. Jadinya nggak terjadi. Jadi udah biasa Mas Dipan tuh ngeliat ngerasain kayak gitu tuh udah biasa banget. Udah biasa lah gitu. Jadi bisa merasakan seperti itu tuh emang udah dari kecil. Aku juga dari kecil sering juga, jadi sekarang ya udah biasa aja. Iya, jadi karena mungkin Mas Dipan dulu teman mainnya tuh seperti itu, jadinya alhamdulillah ya udah biasa sekarang. Jadi nggak begitu kaget Iya. dengar dan melihat hal-hal yang seperti itu, nggak kaget gitu. Iya. Dan jadi ya udahlah, ya itu semua itu ada gitu loh. Jadi kenapa Mas Dipan bisa bilang seperti itu? Karena dari kecil emang mungkin karena baru taunya sekarang ya. Iya. Jadinya bisa bilang ya karena itu tuh teman kecil gitu. Dan
sampai sekarang pun masih melekat banget hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau bisa dibilang, Iya. Mas Diban dulu pernah ngalamin yang namanya mimpi sampai dibawa lah ibaratnya gitu. Wow. Pernah waktu itu pernah Mas Diban ngadain, pernah sekali ya nyoba-nyoba kayak gitu, pernah kali sampai Kayak jelangkung gitu. bukan apa ya, lebih ke arah meditasi Iya. kayak gitu. Pernah sekali waktu itu, hanya Mas Dipan ngelakuin satu orang sendiri waktu itu. Dan karena kan Mas Dipan masih orangnya dulu masih remaja banget tuh. Sampai sekarang juga masih, mungkin kalau mengulik ke yang kemarin tuh kayaknya hal bodoh, hal gila gitu. Jadi nyoba-nyoba kayak gitu. Dulu emang pengen banget bisa ngeliat kayak gitu. Dan setelah itu bisalah diajak ke yang kesana. Jadi yang Mas Dipan lihat waktu itu, ini Mas Dipan cuma baru cerita ke kamu. Iya. Apapun yang ada di kamar mandi itu berbentuknya apa ya, nggak sehat. Maksudnya nggak sehat tuh, jinnya berbentuk yang aneh-aneh. Karena waktu itu pernah Mas Dipan lagi seperti itu tuh, dibawanya seperti itu, jadi bisa melihat. Jadi orang, apalagi khususnya kamu nih, perempuan, maaf, kamu pasti tiap bulannya ada halangan atau apa. Kalau misalkan kamu nggak bersih, kamu nggak menjaga itu semua, itu bakalan apa yang ada di rumahmu, di lingkungan kamu tuh nempel. Betul. Jadi Mas Dipan lihat itu di kamar mandi tuh berbentuknya seperti apa ya, kayak kalau Mas Dipan sebutin takutnya kamu inget-inget doang gitu. Jadi gimana ya, bentuknya tuh serem banget dan lidahnya tuh panjang. Jadi setelah orang yang perempuan, setiap perempuan, makanya Mas Dipan selalu ingetin ke adik-adik Mas Dipan perempuan tuh selalu bersih. Karena dulu Mas Dipan pernah ngalamin dan dibawa seperti itu gitu loh. Jadi diperlihatkan jin yang ada di dalam kamar mandi yang bisa tembus, yang bisa melihat kita sedang mandi atau apa, itu ya berbentuknya seperti itu. Jadi sekalinya kita jorok itu bakal dia senang sekali gitu. Jadi Mas Dipan sampai ngeliatnya, aduh jangan sampai deh ngeliat lagi, karena kesel gitu loh. Jadi bukannya serem, kesel. Jadi kesel kenapa? Karena ya itulah mungkin namanya jin ya, jadinya mungkin suka dengan manusia itu dengan hal yang seperti itu. Dan gimana pun orangnya yang menjaga kebersihan gitu loh. Jadi pernah waktu itu emang sampai dibawa kayak gitu. Dibawa gimana tuh? Ya dibawanya setelah itu kan tertidur ya, kebawanya tertidur. Jadi setelah itu bisa kemana gitu. Jadi kita tuh diajak diajak dengan yang kayak gitu. Jadinya pernah waktu itu sekali Mas Dipan emang nyoba sih jadinya. Dan Mas Dipan nyoba ngobrol ini sama teman Mas Dipan, dan mereka bilang ya nggak usah dilanjutin gitu. Karena dulu Mas Dipan masih muda banget dan masih SMK tuh masih senang banget dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi sharing gitu, nantangin gitu. Jadi apa ya, kesannya kayak gimana ya, pengen tahu lebih dalam dengan hal-hal kayak gitu. Dan setelah ketahuan Mas Dipan ngelakuin hal-hal kayak gitu, bisa pengen kayak gitu, gimana ya, jadi ngerasa terpikirkan gitu, kenapa harus kita nyari-nyari kayak gitu. Iya, kurang kerjaan banget. Betul gitu. Karena gimana ya, nggak usah kamu cari pun hal-hal seperti itu udah setiap hari ada gitu loh. Jadi ya tinggal kamunya aja gitu. Jadi ya udahlah, Mas Dipan mulai saat itu udah nggak mau main-main kayak gitu lagi. Udah takut banget main kayak gitu. Paling nonton film horor gitu kan. Kan katanya kalau kita nonton film horor tuh pasti ada yang ikut nonton juga kan. Betul. Soalnya mereka suka gitu ngelihat kita nonton yang gitu. Iya bener, karena mungkin energinya mereka gitu yang membentuk kayak kita tuh nanti bakal ngerasanya tuh apa ya, ketakutan dengan adanya mereka gitu kan. Tapi kalau dari Naswa sendiri kira-kira ada nggak apa namanya, pengalaman yang mistis banget nih sampai menyangkut, atau pernah kesurupan kah atau apa gitu? Enggak sih. Enggak pernah ya? Paling yang waktu itu ini aja, Indian pas lagi tidur. Itu kan aku benar-benar berusaha buat ngebuka mata kan, kayak biar apa ya? Maksudnya biar, soalnya emang benar-benar nggak bisa gerak, sesak nafas juga. Iya. Aku benar-benar nyoba buat melek gitu loh, buat bangun. Aku
ngerasanya aku masih merem, susah buat Iya, melek Mas Dipan gitu juga kan. sama waktu itu kayak gitu Tapi sampai ada adik aku lihat katanya aku melotot matanya. wow. Padahal aku itu udah lagi berusaha buat ini buka mata, Iya, tapi gitu. Mas Dipan waktu itu dulu seperti itu juga sih. Karena itu nggak enak banget. Iya Itu banget. bener-bener apa ya? Pengalaman yang buat Mas Dipan tuh, aduh, jangan deh kayak gini lagi. Iya, Tapi pernah waktu itu Mas Dipan ya namanya rep kayak gitu tuh, iya, itu orangnya tuh emang besar banget Asma. iya. Orangnya besar, hitam dan samar. Emang bener jin itu kalau kita lihat itu mukanya samar. Nah, Dia nggak maksudnya mewujudkan aslinya tuh nggak pas banget di depan kita gitu loh. Dia mungkin hanya mengelabui aja gitu. Iya. Jadi samar. Jadi ngelihatnya tuh kayak ini bener Mas Dipan, tangan Mas Dipan tuh dijilat udah pernah. wow. Dijilat sampai setelah dia nidurin ibaratnya kayak nindihin ya. Iya, Itu tuh dia Mas Dipan waktu tidur di depan. Itu posisinya lagi tidur itu setengah sadar sih waktu itu, antara tidur dan nggak tidur itu waktu Iya. itu. Setelah itu baru tiba-tiba dari pintu pas masuk gumpalan hitam. iya. Gumpalan hitam itu setelah itu baru Mas Dipan tidur yang Mas Dipan rasa itu dia berbentuk dulu pelan-pelan dari gumpalan hitam. Dari gumpalan hitam tuh, Gitu. gumpalan hitam berbentuk dulu semua dia Iya. seperti manusia berbentuk besar banget. Habis itu langsung nindihin Mas Dipan tiba-tiba. Wow. Dan apa ya yang Mas Dipan rasakan waktu itu emang bener itu tuh setengah sadar, maksudnya antara Mas Dipan lagi tidur sama enggak tidur. Karena mungkin emang nggak tenang juga kan. Betul. Jadi waktu itu sih Mas Dipan ngerasanya waktu pas kejadian itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Terus napas pun nggak bisa waktu itu karena Iya. yang Mas Dipan tahu dia tuh seneng waktu itu nindir Mas Dipan tuh dia tuh kayak ketawa-tawa Ketawa. gitu. Kayak ketawa orang gimana pada umumnya, tapi berbentuknya gumpalan hitam. Jadi gumpalan hitam menyerupai manusia dan bentuknya gede banget, tiba-tiba nindihin bos. Aku juga pernah waktu itu pas erep-erep itu. Hmm? Aku sering banget erep-erep tuh. Kayak nggak tahu sehari atau seminggu mungkin kadang bisa 2 kali gitu. Jadi pernah waktu itu lagi erep-erep, aku kan tidur ngadep ke pintu ya. Ngadep ke pintu. Itu tuh dari pintu dia kayak ngeliatin gitu depan mata sambil senyum. Tapi hitam, mukanya hitam semua. Kalau Mas Dipan alhamdulillah sih. Namanya yang kayak gitu tuh hanya di belakangin aja. Maksudnya kayak lihat hanya bukan wujud aslinya gitu. Jadi ya mungkin kayak sekelebat atau apa udah pernah banget, udah sering. Karena mungkin waktu kejadian rap-rap itu jadi buat Mas Dipan lebih apa ya, menjaga kebersihan atau apa. Karena setelah itu tangan Mas Dipan dijilat. Benar-benar dijilat tuh waktu itu. Tapi kerasa nggak? Kerasa, Jilat gitu? kerasa. Pas Mas lihat, Dipan lihat nggak basah, tapi kerasa benar-benar dijilat dan setelah menjilat tuh dia ngerasanya kayak senang banget gitu loh. Yang paling Mas Dipan keselin waktu itu mungkin ya kalau misalkan apa namanya ibarat Mas Dipan bisa atau kayak gitu tuh kayak ya sebetulnya dulu juga pengen nantangin hal-hal kayak gitu gitu, pengen tahu banget dalamnya gitu. Iya. Jadinya kesel setelah jadi kejadian seperti itu. Iya. Jadinya kenapa harus saya gitu loh, kenapa harus gua gitu yang ngerasain kayak gitu, karena gak enak banget gitu ngeliat-ngeliat kayak gitu. Sampai tuh nah mungkin ya karena dulu Mas Dipan kecil tuh udah bisa ngerasain juga itu. Iya, namanya kuntilanak dan yang lain-lainnya tuh udah sering banget, udah asing. nggak asing gitu. Dan bahkan yang video di awal kemarin itu waktu buat Mas Dipan konten horor tuh yang namanya Mbak WW itu udah pernah ngeliat banget. Dan emang waktu dulu kecil tuh Mas Dipan selalu bilang itu gak usah ikut-ikutan, nanti diinin Mbak. Jadinya yang takut waktu kecil tuh emang masih takut dengan hal kayak gitu loh. Jadi sampai sekarang pun kebawa-bawa gitu. Iya, benar. Makanya kalau Mas Dipan nih kalau ke tempat sesuatu kayak di rumah orang nih ya, di rumah orang contohnya kalau misalkan di rumahnya hawanya nggak enak, pasti Mas Dipan ngomong ke orangnya. Oh gitu. Iya. Dan Mas Dipan tuh tahu teman baru atau apa yang rumahnya tuh misalkan ada
sumurnya itu loh. Oh iya. Sumur yang masih sumur. kebuka dan nggak ketutup tuh, itu Mas Dipan tahu, biasanya bisa tahu. Jadi hawanya itu ada perbedaan sedikit gitu. Jadi yang buat Mas Dipan apa ya, peka banget tuh ya dari situ gitu. Jadi sering bertanya-tanya gitu loh, oh kok di rumah kamu kok nggak enak kayak gini, dan mereka udah tahu gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi Aku kalau gitu nggak pernah ngomong sih. oh nggak pernah ngomong ya. Nggak pernah, diem aja. Soalnya Oh. takut gimana nanti. Karena Mas Dipan Ya kalau Allah. udah seperti itu tuh kayak pas lagi diem, lagi fokus tuh kadang suka ada aja yang ibaratnya kayak hi, Nah, hi, ada yang kayak gitu. orang nyanyi. Heeh. Sering banget itu kalau malam Aku ya. pernah sih. Kalau malam sendiri tuh kadang gitu Mas Dipan. Iya. Orang nyanyi ya. Tapi emang bener-bener merdu suaranya. Tapi ya udahlah Mas Dipan ya udah sendiri aja, cukup tahu aja. Jadi nggak banyak ngomong panjang lebar ke yang lainnya karena ya nggak mungkin percaya juga Iya. gitu kan dengan hal kayak gitu. Heeh. Jadi udah aduh kalau dibilang udah sering banget kayak gitu. Banget. Aku Banget juga banget. kecil juga kayak gitu. Dulu kecil setiap malam pasti suka kayak denger suara gamelan gitu loh. Mhm. Nggak tahu dari mana, tapi aku mikirnya itu orang lagi hajatan, tapi masa tiap hari. Tapi tiap kamu malam. waktu itu gamelan ya. Kalau Mas Dipan kereta waktu itu. Wow. Kereta kencana. Waktu itu pernah malam-malam. Iya. Dulu pernah ada yang namanya apa sih? Polling ya dulu ya. Pocong keliling atau apa gitu dulu. Setelah itu sering banget. Dulu kan rumah Mas Dipan nih kayak rumah biasa ya. Iya. Kayak rumah belum diperbaiki lah Iya. depannya itu. Jadi kedengaran banget kalau ada orang yang lagi bawa kuda tuh. Aduh, Bunyi serem kuda banget. sama bunyi orang. Gimana sih kayak bunyi orang naik delman yang Iya. Jawa. Yang kayak gitu. Iya. Itu sering banget dulu waktu kecil. Jadi udah kedengaran banget dari awal kayak gitu. Di sini Di depan rumah. Kadang setelah itu nih ya, baru kedengaran anjing. Kedengaran anjing menggonggong tuh dulu Oh, gini iya. banget, sering kan banget. biasanya kan suka nandain Nah, gitu itu kan. dia makanya Apalagi setelah malam-malam. itu ya Mas Dipan dulu nggak banyak ngomong ke orang tua, Iya. nggak banyak. Ya udah, orang Mas Dipan sendiri yang ngerasain ya udah. Karena mungkin orang tua juga mikirnya udah nggak usah dipikirin. Dulu Iya, kan pasti gitu. Jadi gitu. ternyata ya hal-hal seperti itu tuh nggak luput dari kita gitu loh. Jadi sebetulnya mau yang biasa aja tuh Mas Dipan tuh nggak usah kalau kayak gitu kan biasanya kalau lagi Mas Dipan nongkrong tuh sering banget nih. Jadi Mas Dipan perhatiin dulu tempatnya. Kasih lihat kelilingnya Iya. gitu. Kalau nggak enak pindah, Mas Dipan nggak mau. Gitu. Iya, jadi Pindah tempat. pindah tempat atau pindah kasih tahu ke teman-teman, jaga sikap, jaga ini. Jadi apa ya? Jadi udah bisa merasakan banget lah kalau soal-soal kayak gitu tuh. Aduh. Sendiri pun bisa ngerasain, tapi Bisa. gimana ya? Nggak enak kalau sendiri tuh. Mm-mm. Karena hal-hal seperti itu tuh selalu menjerumuskan kita sih Iya sebetulnya. benar. Jadi sebaiknya sih kalau kayak kita nih ya, kayak Mas Dipan atau kamu yang punya kepekaan ya, hindari hal-hal yang menjerumus kamu pengen lebih jauh lagi nih terhadap hal-hal yang Hal-hal yang kayak seperti gitu. itu, hal-hal negatif atau apa gitu. Kira-kira nih kalau dari kamu sendiri, Iya. pernah nggak waktu kamu main atau apa gitu, Mm-mm. kamu merasa apa ya? Kamu main bertiga, tapi yang ikut berempat. Suka gitu sih kadang. Kadang Kayak- ya? Iya, suka kayak kok kayak ada orang lain gitu Ah, kan. itu dia. Karena dulu Mas Dipan pernah ngerasain kayak gitu juga. Di kamar mandi tapi. Wow. Kamar mandi kan biasanya entah di mall atau apa, kamar Iya. mandinya itu isinya kacanya lebar ya. Iya benar. Nah, Mas Dipan tuh apa ya? Masuk waktu itu tuh bertiga. Mm-mm. Dan itu nggak ada siapa-siapa lagi Mas Dipan cek. Selain bertiga Nah, itu. setelah itu ada orang yang keluar dari kamar mandi. Wow. Dulu Mas Dipan kan masih apa ya, masih SMP tuh mikirnya ya biasa aja ngeliat kayak gituan. Iya. Jadi gimana ya, ya nggak terlalu terpikirkan karena mungkin bener ya bilangan yang ganjil. Ganjil. Nah, Iya. bakal seperti itu gitu karena udah sering banget gitu Mas Dipan ngerasain yang kayak gitu tuh berbau hal-hal mistis Iya. tuh udah hampir apa ya, setiap hari mungkin merasakan itu gitu loh. Iya. Karena nggak tahu kenapa emang dari dulu sampai sekarang masih melekat hal kayak gitu. Yang paling bener-bener sampai sekarang masih teringat itu suara delman sih. Iya.
Suara delman Bukan, orang suara orang nangis. orang nangis. Iya, kan aku kalau tidur emang lampunya dimatiin kan, nggak bisa kalau tidur lampunya nggak dimatiin. Waktu itu lagi nginep di rumah nenek, emang kayak ada apa ya, lubang gitu di atas kan, itu ntar nyambungnya tuh ke ruang atas, kamar atas emang nggak pernah ditempatin juga kan. Jadi waktu itu pas malam-malam aku begadang sampai jam 1:30 kayaknya, nggak benar-benar nggak bisa tidur karena emang gitu denger yang kayak gitu kan dari atas, suaranya dari atas bener-bener jelas banget. Kalau dulu Mas Dipan waktu kecil juga sama. Dulu pernah main ke tempat saudara Mas Dipan yang rumahnya tingkat waktu itu. Iya. Ya setelah itu kenapa ya? Setelah kita tahu bahwa di atas tuh ada kamar atau apa, selalu pikirannya tuh selalu negatif. Maksudnya bukan, selalu ada hal-hal yang janggal di luar nalar kita gitu. Entah dari segi tempatnya, dari segi hawanya, itu selalu banget pasti terasa banget gitu kalau di hal-hal kayak gitu tuh. Gimana ya? Mungkin karena apa ya? Mas Dipan juga nggak bisa membilang itu semua. Ya itu emang penghuni, tapi ya kadang lebih merasakannya tuh kita lebih merasakan lah. Jadi lebih peka banget kitanya gitu. Jadi ya yang paling terkesan sih ya itu suara delman sih. Itu benar-benar nggak mungkin juga kan delman lewat malam-malam. Betul. Makanya sampai sekarang tuh gimana ya mikirnya, mau dipikirin juga nggak baik. Iya. Nggak dipikirin pun kadang keinget sendiri gitu. Jadinya kayak gimana gitu. Mas Dipan juga mikirnya ya udahlah. Tapi emang bener-bener momen itu nggak pernah Mas Dipan lupain tuh waktu itu sih. Waktu delman, waktu Mas Dipan dulu diajak bermain teman kecil, itu bener-bener. Dan waktu itu saudara Mas Dipan komen setelah Mas Dipan buat video konten horor yang pertama itu. Saudara Mas Dipan yang dulu ngejagain Mas Dipan tuh merasa ya betul gitu. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu tuh ada teman? Tapi kan dulu Mas Dipan kecil hanya bilangnya ya hanya bermain, hanya senang-senang. Dan mereka kaget pada saat Mas Dipan speak up ini. Jadi kayak ngerasa gimana gitu loh merekanya. Jadi ngerasa nggak enak juga gitu ya, tapi ya mau gimana, semuanya udah terjadi. Mungkin karena ada bawaan juga dari almarhum kakek Mas Dipan sendiri, mendiang kakek Mas Dipan sendiri itu emang apa ya, bisa dibilang punya lah ya kayak gitu. Tapi mungkin hanya turunnya indera kepekaannya aja sih ke Mas Dipan gitu loh. Jadinya bisa dibilang apa ya, ya semuanya emang nggak mau gitu ngeliat kayak gitu, ngedengerin kayak tapi gitu. Kan udah turunan kan, kalau udah turunan itu dia. Jadi gimana ya, kayak ngerasa heran aja sih. Tapi ya nggak boleh heran sih, namanya manusia gitu kan. Namanya ngeliat kayak gituan ya udah, kita tuh udah hidup berdampingan kan. Jadinya ya udah, gimana kitanya aja mikirnya gimana. Terus dan apa ya, prospek lagi sih ke diri kita sih, diri kita tuh mengganggu dia atau enggak gitu kan. Jadinya kan mikirnya tuh ke situ aja kita. Kira-kira ada lagi nggak dari Naswa nih? Apa ya, waktu itu aku pernah mimpi, nggak tahu, aku tuh waktu kecil nggak ngerti itu mimpi apa, cuma kayak aku naik beca dibawa ke tengah-tengah hutan, tapi ada rumah gede banget. Terus aku ngeliatin rumah itu kan, nggak tahu mimpinya tuh random banget, kayak tiba-tiba ada yang makhluk-makhluk gitu, tapi ada rumah gede banget, tapi pas disamperin ternyata bukan rumah. Wow. Waktu itu aku nganggepnya mimpi aja. Mimpi aja ya? Iya. Tapi biasanya mimpi yang kayak gitu tuh kadang sering tanpa kita sadar itu kejadian gitu. Jadi tanpa kita merasa kita pernah dibawa ke suatu tempat dan tempat itu nyata dan dejavu ya. Nah itu dia, karena Mas Dipan sendiri udah sering merasakan kayak gitu juga. Tapi ya udahlah, karena ya hanya mimpi. Tapi ya setelah bilang hanya mimpi, ternyata ya setelah apa namanya ya, percaya bahwa itu ada, ya udah, jadi seakan-akan itu tuh udah terjadi dan kita udah bisa merasakannya gitu. Jadi gimana ya, apalagi orang-orang kayak kita yang indera kepekaannya apalagi di usia Naswa yang sekarang pasti banyak banget, apalagi perempuan loh. Perempuan tuh bisa dibilang bukannya lemah ya, sensitif banget gitu. Jadi gimana ya, lebih cepat
tuh ke perempuan arahnya sih kalau hal-hal yang kayak gitu ya. Iya, Kalau bagi iya. Mas Dipan tuh karena gimana ya? Perempuan tuh banyak hal-hal yang belum bisa diapain nih. Jadi sensitif banget lah intinya. Jadi harus Iya. berhati-hati. Jangan terbawa dan cepat Iya. banget loh. Gampang namanya perempuan tuh namanya kesurupan atau kemasukan dan yang lain-lainnya itu gampang banget namanya Iya, perempuan benar. tuh. Jadi harus hati-hati gitu loh. Kalau Belum mungkin pernah sih kalau belum pernah ya. kesurupan. Belum. Kalau Mas Dipan mungkin alhamdulillah juga. Ada beberapa sih tapi jangan kalau itu bahaya kalau misalkan Mas Dipan buka di sini karena Iya. itu menyangkut seseorang juga jadinya nggak perlu dibahas juga. Jadi buat kita nih mudah-mudahan Iya. kedepannya tidak terjadi lagi seperti Iya, itu. semoga sih. Semoga aja ya. Iya. Jadi kalau misalkan melihat seperti itu ya udahlah kita ya udah mungkin hanya indera kepekaan kita aja yang merasakan dan Iya, mudah-mudahan jangan sampai kita bisa melihat itu semua gitu. Iya. Jadi ya udahlah ya. Jadi gimana ya? Lebih ke arah positifnya aja. Iya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita melihat ya udah, asal dia nggak mengganggu kita, Iya. asal dia nggak berbuat yang semena-mena ke Aku kita. juga suka ngomong kalau mau lewat udah lewat aja Iya. tapi gak usah ganggu Betul gitu. Jadi yang membuat rasa takut kita tuh sepertinya yang kayak gitu gitu. Jadi kayak kita tuh kadang-kadang kayak buat mainan mereka juga gitu loh. Iya, Betul kan? bener. Kita mainin mereka dan mereka juga bisa mainin kita Iya. gitu. Dan segampang itu loh mereka Mas main Dipan kita. tahu ini nggak? Kalau ngaca malam-malam, Oke. tengah malam itu kan katanya yang dicermin bukan kita. Aku merinding ini. Itu Serius? aku pernah kan. Kayak aku kan kalau tidur emang depan tempat tidur aku kaca, ada I kaca. know. Jadi aku kalau malam tuh kalau kebangun kan suka ada, berarti kan langsung ngadep ke kaca dong. Itu pernah banget waktu itu lagi ngaca, aku senyum cuma kayak ngerasa yang di kaca bukan aku, kayak beda aja senyumnya. Kayak yang di kaca kayak hidup kan, kerasa Iya, kan. betul. Iya kayak gitu, kayak habis itu nggak mau ngaca lagi langsung aku tinggalin kacanya. Karena gimana ya? Karena energi yang paling gampang kita tangkap tuh dari cermin sih sebetulnya. Iya benar. Betul. Kalau misalkan kayak kita mau percaya atau enggak itu ada gitu. Atau hawa-hawa yang seperti itu ada, ya kita tinggal bawa cermin aja. Gitu loh, gampang sebetulnya dengan memanggil gimana ya? Nanti mudah-mudahan bisa kita kulik lagi nih ke depannya nih tentang cermin ini. Jadi cermin itu bisa dibilang positif ya, di luar negatif pun bisa. Iya. Nah, jadi gimana caranya kitanya aja mungkin yang berpikir. Biasanya sih mindset kita sih yang bakal ngebentuk itu semua. Iya. Mungkin karena bisa dibilang kalau kita mikirnya seperti itu bakal terjadi seperti itu. Iya. Biasanya kan sering dengar seperti itu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan Naswa ini nggak merasakan seperti itu lagi gitu. Jadi jangan sampai lah ya, karena Jangan nggak sampai. enak banget gitu. Bener, kan. Mas nggak Dipan enak juga banget. nggak mau sih sebetulnya kayak gitu. Tapi ya karena mungkin gimana ya, udah terahnya mungkin ya, jadi bisa merasakan itu. Dulu tuh hanya biasa. Nah setelah Mas Dipan selesai ikut latihan silat ini malah lebih banget nih. Waduh, Ngaruh parah, ya? ngaruh banget itu. Tapi ya Mas Dipan jalannya dengan ya udahlah, jalanin aja gitu. Kamu tahu kan di lapangan belakang tuh pohonnya itu pernah Mas Dipan Iya. namanya sekali ya waktu itu. Mas Dipan tuh sebetulnya nggak percaya banget hal kayak gitu. Sekali Mas Dipan duduk, Mas Dipan bilang dalam hati gini, kalau kamu ada, tolong kasih tanda. Beneran dikasih tanda? Benar. Merinding loh. Gimana tuh? Dikasih tandanya, Mas Dipan nggak percaya sekali, 2 kali dikasih lemparan batu. Wow. Iya. Waktu itu batunya tuh apa ya? Batunya ada. Batunya dilempar tapi nggak ada. Jadi cuma Pasti- suaranya aja. Itu dia. Dan batunya tuh jatuhnya pas di depan Mas Dipan Wow. waktu itu. Karena dulu itu Mas Dipan lakuin waktu jam berapa ya? Mas Dipan lupa. Pokoknya udah malam banget. Iya. Karena waktu itu Mas Dipan masih suka nyari-nyari kayak gitu. Iya. Pertama nggak percaya. Nah setelah kedua baru Baru percaya. kabur. Kabur. Karena iya. Karena ya takut dulu Tapi itu. emang di belakang lapangan belakang tuh Hmm. emang serem banget
aku pernah kan sama Lulu duduk di situ berdua. Akunya ngedenger kayak suara ada anak-anak yang lari-lari gitu. Pas banget. Ini aku merinding. Aku mau buka nih. Iya. Karena apa ya? Dulu teman Bapak Mas Dipan tuh punya kelebihan. Iya. Punya bisa melihat. Iya. Nah, di belakang itu emang isinya anak-anak semua. Nah, kan. Pas banget sama kamu nih. Bener. Berarti emang bener. Jadi beliau itu bilang, kok di belakang ramai banget ya? Bener-bener ramai banget waktu itu suara. Padahal kita malam-malam. Iya, waktu itu dia. Jam 10 malam cuma berdua. Mungkin karena Bapak Mas Dipan juga udah tahu ya. Jadi ya emang di sana emang biasanya rame. Ya tanggapannya begitu. Jadi seakan-akan nggak usah diperbesar. Karena mungkin yang orang udah tahu nggak usah lagi diungkit lagi gitu. Jadi berarti bener apa yang kamu rasain tuh emang udah kejadian sebelumnya. Waktu itu emang udah sering banget dan alhamdulillah namanya di situ tuh nggak terlalu apa ya, mungkin karena hanya bermain aja dia tuh, jadi gimana karena tempat main anak-anak juga betul mungkin, jadinya seperti itu, jadi hawanya ya melingkup seperti itu gitu loh, karena ya udah biasa. Jadi macam setelah itu udah percaya, udah nggak mau lagi main-main sama mereka gitu. Jadi ya udahlah, udah cukup, udah percaya gitu dengan hal-hal yang kayak gitu. Ya berarti ya mereka itu ada dan kita jangan sampai nantangin mereka gitu loh, karena gimana pun ditantang mereka semakin berani nanti. Meskipun derajat kita lebih tinggi dari mereka gitu loh. Jadi ya tetap aja namanya manusia kan punya rasa takut kan kayak gitu. Jadinya ya udah Madipan setelah itu ya nggak lagi. Setelah itu udah nggak nyoba-nyoba lagi karena ya udah percaya. Setelah itu pertama dilempar batunya jatuh di depan tapi Madipan cari nggak ada. Terus yang kedua nggak percaya lagi. Setelah itu dilemparin lagi tapi batunya nggak ada juga. Nah besoknya lagi setelah pengen lagi gitu kan, pengen tahu lagi gitu kan seberapa sih kepekaan Mas Dipan ini, mau ngetes lagi itu. Dan dijatuhinya tuh kayak batu boom. Batu bener-bener batu yang dari atas turun ke bawah. Dan turunnya di pohon bambunya. Jadi pohon bambunya kayak tek. Iya. Setelah itu jatuhnya bener-bener bunyi kayak batu besar bunyi. Yang Mas Dipan rasa waktu itu dari atas tuh ada yang turun dan kayak ngentakin kakinya gitu loh ke bawah. Yang Mas Dipan rasain waktu itu. Nah setelah itu wah merinding parah waktu itu. Jadi udahlah. Adik-adik aku juga suka ada yang digangguin. Oh suka ada yang digangguin? Iya, si Arka kemarin lagi di dapur kan, dia lagi masak kayaknya, apalagi main air nggak tahu. Tiba-tiba ada dengar suara tapak kaki gitu lewat, katanya kedengeran banget. Ya udahlah biarin kata aku. Biarin aja, nggak usah digubris. Ya nggak usah ditanggepin lah ya. Jadi apalagi anak-anak seusia dia tuh gimana ya? Dia bisa merasakan tapi mudah-mudahan jangan sampai terlena juga gitu. Kalau Arka sukanya nantangin. Oh nantangin ya. Gitu. Mana sih nih? Gue nggak takut gitu. Oh iya nanti kita ditampakin baru gitu ya. Nggak tahu pingsan atau apa gitu kan ya. Belum pernah belum sih, pernah belum ya. pernah ditampakin jadi ya gitu. Iya makanya Mas Dipan alhamdulillah setelah ngelihat kayak gitu juga ya udahlah. Udah cukup kuat, tapi jangan sampai ditampakin di depan banget jangan gitu loh. Deh. Jangan gitu. Soalnya emang serem banget yang waktu aku pindahan juga kan, bukan satu doang, dua. Jadi yang satunya gini ke muka aku. Kan aku lagi tiduran ya, setengah sadar, maksudnya kayak meleknya tuh cuma setengah, jadi aku juga ngelihat muka dianya nggak terlalu jelas gitu kan. Tapi dia bener-bener di depan muka sambil senyum gitu, kayak nggak ada rambutnya, botak cuma hitam semua. Terus di belakangnya ada yang berdiri ngejagain gitu, serem banget. Cuma aku abis itu langsung baca surat Anas kan, langsung tidur lagi. Bisa setelah itu? Bisa. Oke. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Iya. Kita lanjut lagi nanti dengan kita sebenarnya masih banyak kayak gini tuh. Banyak banget aku gitu juga. Tapi ya udahlah, mungkin di segmen nanti bakal kita bisa buka nih satu-satu. Iya. Bisa kita jabarin lagi karena hal-hal kayak gitu tuh nggak luput dari dunia kita sehari-hari gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa menanggapinya nih dengan positif, dengan hal-hal yang
meskipun itu di luar nalar, tapi tetap kita bisa menanggapi itu dengan apa ya, nggak usah yang aneh-aneh mikirnya gitu kan. Jadi sama yang indigo pun sama, mereka juga menanggapinya ya sebetulnya mereka juga nggak mau mereka seperti itu kan. Iya. Tiap hari loh, Tiap hari ngelihat tiap hari terus ngelihat kan, loh di tempat manapun. iya, nggak siang nggak malam ya kan. Nggak mandang tempat juga. Tiba-tiba ada yang tembus tembok atau apa kan nggak tahu gitu kan, apalagi no jangan no jangan sampai gitu kan. Mudah-mudahan itu. Jadi mungkin nanti bakal kita nanti agak sedikit lebih ke yang benar-benar pengalaman yang benar-benar Mas Dipan bilang sampai apa ya, benar-benar mistisnya tuh di luar nalar banget. Nanti mudah-mudahan bisa lagi nih sama Naswa di sini duduk lagi, kita sharing lagi tentang hal kayak gitu, karena Mas Dipan tahu emang kamu tuh ada indera kepekaannya yang mungkin sampai sekarang mungkin belum. Maksudnya ada batasannya dulu nih. Mungkin nanti setelah kamu beranjak dewasa, mungkin nanti kamu bisa memilah itu semua gitu. Jadi menanggapi itu semua dengan hal-hal yang positif gitu, dan enggak menyimpangkan dengan hal-hal yang itu semua negatif, itu semua ini. Jadi bisa kamu apa ya, pilah-pilah sendiri gitu. Mungkin cukup sampai di sini aja Naswa ya. Terima kasih udah mau main, udah mau sharing sama Mas Dipan gitu ya. Mudah-mudahan stop lah ya ngeliat kayak gitu. Tapi kalau misalkan hanya sebatas lewat atau apa ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai mengganggu ya gitu. Asal jangan nampakin diri yang serem-serem aja deh. Betul banget. Dan Mas nggak mau ngeliat kayak gitu sebetulnya, tapi ya udahlah gitu. Mungkin cukup sampai di sini aja ya. Mungkin pembahasan nanti bakal ke mode yang akan lebih seram lagi ya Naswa ya. Iya, boleh. Oke, nanti ditunggu berarti part yang keduanya. Kita bakal nyeritain lagi karena yang gue rasa Naswa ini sama punya indera kepekaan yang untuk saat ini tuh pekat banget gitu. Jadi kita akan ngulik lagi, kita akan berbicara soal hal-hal yang seperti itu lagi nanti ke depannya. Dan mudah-mudahan buat kalian di luar sana yang masih merasa percaya dengan hal mistis, emang lu harus percaya men. Jadi apapun yang lu lakuin tiap hari itu ya lu tuh bakal berhubungan dengan hal-hal yang mistis gitu, dan lu harus menanggapi itu semua dengan positive thinking itu. Dan mungkin cukup sampai di sini segmen kita kali ini. Gua Divan dan Naswa. See you next video.